Selamat petang atau jelang malam bagi ibu bapak saudara-saudara sekalian yang tergabung dalam YouTube GPIB Indonesia. Saya Melani Risamasu, Pendeta Pelum GPIB Utusan Studi, dan bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara sahabat Night Call GPIB, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Sang Penuntun, tolonglah kami memahami kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-25 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya membacakannya bagi kita demikian. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sahabat GPIB, saat kecil hingga remaja, saya belum paham mengapa orang tua kami, khususnya mama, semacam memaksakan laku hidup rutin dari sejak bangun pagi hingga istirahat malam. Tidak banyak yang saya ingat kecuali bahwa dari sejak pulang sekolah, les demi les, istirahat siang, waktu belajar, waktu baca Alkitab, hingga waktu bermain pun mesti diatur. Saya merasa hidup dalam batasan, tidak ada kebebasan. Laku hidup yang rutin itu menubuh dalam keseharian sehingga membentuk kebiasaan atau habit dan membentuk karakter-karakter yang sangat menolong saya menjalani masa dewasa muda hingga menuju setengah abad ini. Ibu saya tidak kenal betul siapa itu Plato, Socrates, Lao Tzu, Stephen Covey gitu ya, atau sosok hebat mendunia lain yang memikirkan teori dan gagasan-gagasan tentang perilaku manusia. Namun saya sadari sekarang bahwa ibu saya memiliki maksud baik untuk membentuk dengan baik karakter anak-anaknya. Tentu saja lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, sehingga apa yang ditabur akan berbeda saat dituai, tergantung respons dari subjek yang menerima didikan itu. Entah siapa yang benar-benar memulainya, tapi ada ungkapan umum yang mengatakan kurang lebih demikian ya, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, karena itu akan terungkap dalam kata-kata, dan berhati-hatilah dengan kata-katamu. Itu bisa menjadi apa yang kamu buat. Hati-hati dengan tindakanmu karena itu bisa menjadi kebiasaan atau habitmu. Dan hati-hatilah dengan habitmu itu karena itu membentuk karaktermu. Dan hati-hatilah dengan karaktermu karena itu akan menentukan seperti apa masa depanmu nanti. Saudaraku, ilustrasi di atas menolong kita memahami bahwa demikianlah cara Tuhan membentuk umat yang Dia keluarkan dari tanah Mesir sebagai budak, memasuki tanah yang dijanjikan sebagai bangsa. Dari budak menjadi bangsa. Untuk hidup sebagai bangsa, bukan budak, maka Israel mesti dibentuk, diajar, dididik, ditata, disiapkan sampai 40 tahun lamanya. Peradaban sebuah bangsa tidak hanya ditentukan seberapa banyak jumlah warganya, seberapa modern, seberapa banyak teknologi yang digunakan, tetapi bagaimana karakter bangsa yang beradab itu. Israel sebagai sebuah bangsa yang dihantar masuk ke tanah perjanjian
Tidak seperti bangsa-bangsa Mesir, Mesopotamia, Asyur, dan bangsa lain yang peradabannya sudah lebih lama ada dan jauh lebih berkembang daripada Israel. Bangsa-bangsa ini sudah lama memiliki tatanan hukum, politik, sosial, ekonomi, militer, dan segala kategori lain yang membentuk peradaban bangsa. Nah, saudaraku, Tuhan Allah melatih umat di padang gurun ini melalui berbagai aturan-aturan dari hal-hal yang besar hingga hal-hal yang kecil, gitu kan ya. Kalau dipikir-pikir, apalah urusan Tuhan mengurusi timbangan segala gitu. Seolah Tuhan tidak punya kerjaan yang lain hingga batu timbangan seberat 11 gram atau eva untuk mengukur berat bahan kering pun harus diurusi segala. Ada begitu banyak ukuran di masa itu ya. Tetapi ketika Tuhan katakan jangan ada 2 macam batu berbeda di dalam pundi-pundimu dan 2 macam eva berbeda di rumahmu, Tuhan tahu, Tuhan memahami ada praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam keseharian orang Israel. Jika yang mereka gunakan adalah ukuran 1 shekel misalnya, ya syukur ini ya, maka maksudnya jangan sampai ada 2 ukuran yang berbeda, yang kecil dan yang besar. Jika mereka gunakan eva, begitu ya, bukan omer. Nah, kalau eva yang ini kan, yang mana? Nah, ini eva. Kalau mereka gunakan eva, bukan saah atau omer, ini ukuran yang lain dari batu yang lain, ada saah, ada omer, maka pastikan agar eva yang digunakan itu tidak berbeda ukurannya. Ada yang satu, ada yang kecil, ada yang besar. Saudaraku, mengukur dan menimbang adalah hal-hal rutin yang dihidupi oleh manusia di sepanjang abad dan zaman sampai sekarang, bukan? Kita nyukur bikin resep kue, ini berapa gram, itu gram-gram dan sebagainya berapa kilo begitu ya. Ini hal-hal yang biasa, tampak sederhana, bahkan mungkin dipandang sepele, kecil, dan seolah-olah tidak lebih penting dari hal memberikan korban bakaran, merayakan hari-hari raya besar, dan lain-lain sebagainya. Oh, tidak. Ini bukan hal kecil. Ada hal besar yang Tuhan Allah ajarkan bagi bangsa yang muda ini, bangsa Israel ini, bangsa yang muda dalam peradabannya ini. Mengapa Tuhan mengurusi soal timbangan? Yang pertama, Tuhan sedang menghabituasi umat untuk pembentukan karakternya. Dihabituasi, diintervensi. Dan yang kedua, saudaraku, dari dan dalam hal yang tampak sederhana, yang kecil, yang biasa, dan rutin keseharian ini, Tuhan sedang menumbuhkan hal yang prinsip, melampaui yang biasa, dan yang penting bagi anak-anaknya. Nah, saudaraku, dikatakan di situ 2 kali kata jangan dan 2 kali kata harus. Silakan perhatikan Alkitab saudara gitu ya. Ada 2 kali diulang. Kata-kata ini juga kita temukan dalam bacaan Alkitab di dalam ibadah keluarga hari Rabu kemarin, bukan? Semoga masih ada yang ingat ya. Atau di pembacaan Alkitab pada hari Kamis, begitu ya. Tuhan mengurusi dari soal pakaian, keledai, dan lembu yang rebah atau yang hilang gitu ya. Kenapa sih diurusi? Nah, saudaraku, kata haruslah yang terus diulang itu penting. Para ahli biblika menemukan bahwa kata ini digunakan untuk menegaskan begini. Apabila kamu tidak mau melakukan apa yang baik itu, kau tetap harus melakukannya. Meskipun engkau keberatan melakukan peraturan-peraturan ini, engkau tetap harus menjalankannya. Apa yang mau dikatakan? Jadi engkau harus mulai dari hal yang kecil ini, jadi urusan timbang-menimbang ini, kelihatan kecil ini, supaya engkau lawan niat bohongmu. Niat mau menang sendirimu. Dilawan itu niat memperkaya dirimu sendiri.
niat burukmu terhadap musuhmu, niat culasmu, niat jahatmu, kebiasaan manipulatifmu, sifat malas kerjamu, sifat mau potong kompas, mau untung besar gitu kan ya. Nah, Tuhan ternyata tidak sekadar mengurusi soal lembu, batu timbangan, atau Eva. Tuhan sedang mengintervensi pikiran, perkataan, perbuatan, dan kebiasaan umatnya dari hal-hal yang tampak kecil dan sederhana itu, sehingga terbentuklah karakter yang Tuhan kehendaki. Kunci dari semua aturan ini adalah sejauh mana umatnya bersedia taat dan sejauh mana kita bersedia diintervensi oleh Tuhan. Saudara kekasih, ada beberapa hal penting yang saya mau bagikan bagi saudara sekalian di malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita Saudara terkasih, ada dua hal penting yang mau saya bagikan bagi kita semuanya. Yang pertama, setialah untuk taat dan setia pada Tuhan. Ajarilah anggota keluarga Anda melalui hal-hal yang kecil dan tampak sederhana. Contoh, nggak usah cuci piring nak, belajar saja. Kan tugasmu memang belajar, nggak usah repot urus rumah. Pokoknya belajar saja. Dampaknya, mereka menghabiskan waktu ya belajar, tapi lebih banyak kemudian bermain dengan gadgetnya kan. Bukan latihan rutinitas badani yang melatih kedisiplinan. Mereka tidak diajar untuk berempati dengan kelelahan orang tuanya. Anak-anak kita kemudian menjadi manja atau mungkin malas. Ada contoh lain misalnya, sini kakak bantu ikatkan, sini kakak bantu suapi sambil main HP nggak apa-apa. Dampaknya tidak ada kemandirian, tidak terlatih susah, terbiasa menjadi pusat perhatian. Contoh lain, mengambil uang tanpa izin dengan alasan jajan. Cuma 1.000, cuma 5.000, begitu kan? Atau yang lain lagi, aku mau main game sedikit lagi, 30 menit lagi, 1 jam lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau contoh lain lagi, nanti aku mau pulang ke rumah sebentar lagi aja, habis segelas inilah, habis segelas kopi inilah, gitu kan. Ternyata molor sampai berjam-jam. Dampaknya, terbiasa berbohong. Ada kebiasaan mengambil apa yang bukan miliknya. Kan dari yang jajan 1.000, nanti besok 5.000 dan lain sebagainya. Tidak disiplin waktu. Tidak berempati dengan anggota keluarga yang cemas menunggu di rumah. Komunikasi kemudian akan berkembang makin buruk. Kenapa? Karena nggak ada waktu, kurang energi. Kurang tidur menjadi emosional, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, saudaraku, apa ini? Ini kan habit yang berbuah pada karakter jadinya. Ada karakter hidup yang dituai. Tuhan menginginkan kita semua berperan dan berpartisipasi menumbuhkan karakter-karakter Kristiani yang jujur dan adil. Tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah kejujuran dan keadilan yang diajarkan di sekolah dan di kampus. Tidak ada. Ini adalah karakter yang terbentuk dari dan dalam kebiasaan keseharian dan rutinitas rohani dan badani. Saudara, secara pribadi dan bersama dengan keluarga. Catatan yang kedua, apa yang kita mulai dari diri sendiri dan dari rumah itu akan menentukan bagaimana cara kita hidup di dunia bersama dengan yang lain. Bukankah pengutusan kita adalah sebagai garam dan terang menjadi bentara Kristus, pelaku firman Tuhan? Jika saudara menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dari hal yang kecil dan sederhana, saudara tidak akan mengeluh ketika atasan, pimpinan, atau komandan Anda gitu ya, atau rekan kerja Anda meminta Anda melakukan tugas yang tampak kecil dan sederhana. Itu cara Tuhan memberikan kesempatan supaya karakter Anda yang sudah terlatih itu lebih bersinar terang.
Jangan heran nanti kalau Tuhan ubah kehidupan Anda dengan cara mengubah perspektif orang-orang yang di sekitar Anda, pimpinan saudara, gitu ya. Kenapa? Karena mereka melihat, "Ih, rajin anak ini. Sederhana yang kukasih kerjaannya, tapi dia kerjakan dengan tekun." Nah, ada perubahan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk itu akan menolong pembentukan karakter saudara dan saya sebagai orang yang misalnya tepat waktu, menerima pekerjaan pelayanan dengan gembira dan bersemangat. Meskipun tampaknya hanya soal sederhana, setting-setting kabel, setting-setting kamera, atau misalnya menata kursi, saudara bertugas sebagai, semoga tidak ada kalimat, cuman P3, cuman P2, cuman P4 sebagai diaken dan penatua. Atau sebagai warga jemaat, saudara kemudian tampaknya akan menilai orang, tugasnya cuman ngajak kasih persembahan dan lain sebagainya gitu ya. Atau saudara saudara melihat bahwa mungkin tugas saudara hanya menghubungi satu demi satu anggota persekutuan di pelkat Anda begitu ya. Tapi saudara menghubunginya dengan rutin, membuka komunikasi dan seterusnya. Apa yang saudara lakukan tampak sederhana itu, tapi ketika dilakukan dengan setia dan penuh kasih, itu akan mempengaruhi orang dan dunia di sekitar kita. Karena ada firman Tuhan berkata juga, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas pasal 16 ayat 10. Selama taat dan setia pada hal yang kecil dan sederhana bagi Tuhan, engkau akan melihat cara Tuhan bergembira dan memberkatimu. Selamat hidup jujur, tulus, dan adil. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan memahami maksud-Mu. Tolong kami Tuhan mendidik diri dan anggota keluarga kami. Tolong kami Tuhan mampu berkata-kata, mampu bertindak, dan menimbang bahwa apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, sekecil apapun, itu akan kembali pada diri kami. Engkau menghendaki supaya kami boleh hidup dengan baik, tidak curang, sehingga kami boleh siap memasuki kehidupan yang penuh tantangan. Kami digoda, kami terus dicobai, kami terus dimintai untuk melakukan hal-hal yang buruk dan jahat. Tuhan, sebagaimana Engkau mengingatkan umat-Mu Israel yang Engkau kehendaki berlatih dari hal-hal yang sederhana dan kecil, sehingga taat dan setia. Maka biarlah kami juga memulai dan terus mengerjakan apa yang baik, meskipun dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Terima kasih Tuhan, di Hari Batik Nasional ini kami mengingat bahwa peran kami sebagai warga negara juga penting. Panggilan-Mu dan pengutusan-Mu pada kami bagi kehidupan bersama dengan orang di sekitar kami akan menunjukkan bahwa kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan adalah kehadiran yang menghadirkan berkat. Kami jelang malam dan istirahat dengan keyakinan bahwa jikalau Engkau ya Tuhan menyediakan hari baru esok untuk kami jalani, kiranya kami mengingat firman hari ini, bahwa kesempatan Tuhan berikan bagi kami ketika kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kami mengingat mereka yang rapuh, yang sakit, yang terluka. Kiranya penguatan dan kehiburan bersumber daripada-Mu juga tiba bagi kami sehingga kami jadi penguat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih untuk sapaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.